Selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Miss. Salam new normal ya. Ini Ibu akan lakukan video untuk Zoom meeting mulai dari Kuala Namu dalam konteks bekerja. Bu, nggak kedengaran suaranya, Bu. Nggak kedengaran, Bu, suaranya, Bu. Nggak juga. Ya, gimana sekarang? Sudah clear? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Bu. Udah, Bu. Oke, tolong yang tidak kalau mau bersuara nanti peraturannya Ibu kasih tahu ya, mungkin Pak Faris juga udah dibilangkan. Kalau mau bertanya, tolong ada tanda bertanya ya, gitu ya, raise hand gitu ya. Jadi nanti bisa dijeda untuk raise hand kalau ada yang mau bertanya di sela-sela Ibu memaparkan. Kemudian kalau tidak ada konteks bertanya, mohon di unmute ya, gitu ya. Jadi di mute ya untuk suaranya supaya tidak doubling gitu ya. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa. Ibu ingin memperkenalkan diri karena ini baru pertama kali Ibu bertemu dengan yang cantik-cantik. Ada Maulida, ada Nursifa, banyaknya Wida. Kita berapa orang sayang di kelas? Nasti, Haira, selamat pagi. Halo Pak Agung ya, Agung, Siti. Ada berapa orang kita ya per kelas ya? Nasti. Satu kelas ada berapa orang, Nak? Nggak tahu ya teman-teman. Oh, oke. Ya, baik, hari ini Ibu akan mulai sesi kita untuk passenger handling. Mungkin adik-adik sudah ada di share dari Pak Faris untuk materinya. Ada yang sudah membaca? Sudah, Mi. Sudah ya, alhamdulillah. Jadi kita bicara untuk passenger handling ya. Passenger handling, siapa yang bisa sharing di sini passenger handling? Ada yang sudah baca katanya. Coba ada nggak yang tahu definisinya apa kira-kira? Dengan bahasa sendiri saja. Siapa yang bisa mewakili di antara semua? Nasti? Penumpang. Tata cara untuk melayani penumpang, Bu. Tata cara untuk melayani penumpang. Ya, makasih ya. Ada lagi yang lain, Nasti? Terima kasih. Ada yang lain? Dengan bahasa sendiri saja, tidak usah copy paste sekali apa yang Ibu share kepada adik-adik. Ada yang tahu? Pelayanan. Ya, silakan Agung. Persyaratan untuk menjadi seorang staf atau pelayan, Miss. Baik, ya baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya Ibu ketemu orang-orang yang cerdas ya. Ya, baik. Terima kasih semua jawabannya benar ya. Artinya handling itu adalah suatu kegiatan ya, benar ya, suatu kegiatan ilmu yang mempelajari tentang penumpang pada suatu penerbangan tertentu. Kalau mau dicatat boleh ya. Jadi business knowledge itu ada atau handling yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penumpang pada suatu penerbangan. Ya, jadi adik-adik sudah tahu kenapa Ibu bilang tidak Ibu sebut airline-nya, karena kita dunianya luas ya, maskapai banyak ya Nak ya. Maskapai banyak, ada Garuda, ada Citylink, ada Lion, ada AirAsia, kemudian ada apa lagi ya, banyak ya, Malaysia Airlines yang internasionalnya. Jadi semua itu di mana kita sebagai alatnya ya, SDM-nya untuk penanganan dunia kepasasian ya. Pasasinya sendiri banyak ya kegiatannya ya, ada di sana di counternya, kemudian ada di baggage service-nya. Baggage service itu adalah kata lain dari lost and found. Kemudian ada juga di sana check-in boarding gate-nya ya, boarding gate dan transfer desk. Ya, lingkup kerjanya adalah itu kalau di Pasasi.
Ya, kalau Ibu bilang, Bu, kok hanya 4? Ada lagi yang lain, greeting service. Tapi greeting service itu tidak Ibu sebutkan adalah karena bagian dunianya boarding gate. Ya, dia menempel kepada boarding gate. Lebih tepat kepada gitu ya. Kemudian ada lagi kalau seperti di full cost carrier yang Ibu cerita tentang Garuda, itu ada divisi khusus yang namanya customer service. Nah, nanti kalau adik-adik mungkin ada keluangan waktu, ya, tidak lupa memakai masker, tentunya APD-nya lengkap, silahkan kalau rumahnya dekat Bandara Kuala Namu jalan-jalan, mumpung lagi sepi, ya, gitu ya. Jadi bisa dilihat, karena seperti Garuda sendiri operate 2-3 flight lumayan bisa sightseeing ya adik-adik ya. Jadi bisa dilihat bahwa yang Ibu katakan tuh ada bagiannya. Itu dia ya. Oke. Pas basic knowledge ya, kita tadi bahas basic knowledge ya. Bisa ya menjelaskan. Kira-kira basic knowledge itu tadi Ibu bilang handling terkait dengan penanganan atau lebih tepatnya kegiatan. Kegiatan apa aja sih yang ada di dalam lingkup basic knowledge? Siapa yang tahu? Ayo. Kegiatan apa saja yang ada di dalam basic knowledge-nya sendiri? Tadi Ibu sudah jabarkan ada banyak unit ya yang peran tentunya ya. Gitu. Kira-kira kalau menurut adik-adik apa saja sih kegiatan-kegiatannya dari unit-unit tersebut? Atau mungkin pernah dengar-dengar, atau mungkin pernah searching, karena sekarang walaupun ini bisa di-searching ya di internet misalnya ya. Contoh, misalnya di check-in counter, kegiatannya apa aja? Siapa yang tahu? Pengecekan Dela, pengecekan tiket. Gitu, Nak? Ya, oke. Terus, ada lagi yang lain? Anita? Ayo, yang lain mana ini? Anita? Belum. paspor. Paspor. Pasportnya diapain, Nak? Cek, Miss. Di? Dicek. Cap paspor. Ya, kalau cap paspor itu kegiatannya kurang tepat ya. Tapi kalau pasportnya harus deskripsi ya. Kalau paspor yes, benar. Tapi pasportnya kita swipe. Kita swipe dalam arti kata itu mendetek. Tapi kita tidak melakukan proses cap. Kalau melakukan proses cap, itu adalah pekerjaan dari imigrasi. Ya, yang tentunya juga ada sinerginya dengan pekerjaan kita sebagai dunia pasasi ya, karena memang penumpang yang ingin terbang dari dan ke itu ada melakukan proses cap kalau dia datang atau dia berangkat gitu ya. Tapi untuk pasasinya sendiri dia hanya melapor si petugas mendetek apakah dia memiliki bukti diri kelengkapan dengan KTP, paspor ataukah visa. Ya, gitu. Kalau paspor ya di swipe. Tapi tidak dicap ya sayang ya, jangan salah ya. Jadi di swipe saja. Di swipe itu dibaca untuk didetek, dicek detail data dari paspor itu sendiri. Sudah cocok tidak? Ya, adakah kemungkinan fake paspor atau paspor palsu? Nah, itu ada pelajaran khusus tersendiri ya, gitu ya. Mungkin 1 hari tidak akan cukup itu membahasnya. Biasanya itu dilakukan dari pihak imigrasi, gitu. Ya, oke. Apalagi yang lain? Tadi check-in. Check-in ngapain aja tuh? Kalau check-in apa? Bisa dijelaskan dong, jangan singkat Bu, check-in benar. Check-in tuh ngapain aja? Coba. Apa menurut pikiran adik-adik dalam proses check-in? Untuk mendapatkan boarding pass. Mendapatkan boarding pass ya, bagus ya. Jadi proses check-in itu tidak hanya sekedar mendapatkan boarding pass walaupun benar ya. Jadi sebuah tiket yang dibawa oleh customer atau calon penumpang kita atau yang sudah menjadi penumpang ketika dia sudah memiliki pass adalah hal yang akan dilakukan profiling oleh petugas check-in counter. Ya. Nah, kalau kita bicara profiling, kira-kira siapa yang tahu arti kata dasar profiling apa ya?
Profile, Miss. Profile. Data diri. Profile. Data diri. Ada lagi yang lain, sayang? Apa tuh? Profiling. Betul, profile. Arti dasarnya profil, benar. Ya, profiling bahasa Inggris ya gitu ya. Arti dasarnya profil ya, data-data diri. Apalagi yang lain? Arti kata profiling sendiri identitas. Ada lagi yang lain? Gimana, sayang? Profiling. Menurut adik-adik, apa saja yang harus di-profiling nih kalau di check-in counter? Lebar lagi nih pertanyaannya ya, nanti kita kembali ke laptop ya. Ya, apa saja yang harus di-profiling? Siapa yang tahu? Terus? Ya. Barang-barang? Tujuan. Yang lain apa? Yang kita mempelajarin apa nih sekarang hari ini? Kita mempelajarin apa? Check-in ya, check-in. Terus kita mempelajarin apa nih? Globalnya apa, Adik? Pelayanan. Penumpang ya. Penumpang. Kan kita pelajarin handling ya. Hari ini kan? Ya kan, benar ya? Jadi yang di profiling apa dong Bu Susi? Penumpang dan bagasi. Juga dokumennya. Ya. Jadi ada profiling, tingkatan profiling 3 yang perlu kita waspadai. Kenapa Ibu bilang harus waspada? Bukan kita polisi, bukan kita tentara, tapi kita harus waspada. Kenapa? Karena sering terjadi penyalahgunaan untuk aktivitas program proses check-in, termasuk pemasukan bagasi dan kelengkapan dokumen. Nah, daripada itu, kita harus paham benar nih ya, arti kata dasar profiling. Yang tadi bilang katanya ada yang bilang Bu, profiling itu arti dasarnya adalah profil. Benar, nggak salah. Ya, profiling sendiri apa? Boleh dicatat ya. Profiling adalah pengenalan secara mendalam garis miring detail kepada atau terhadap penumpang, bagasi, dan dokumen perjalanannya pada suatu penerbangan. Nah, karena adik-adik mengaku, Bu, kami adalah dari sekolah penerbangan. Maka adik-adik dengan kata dasar profiling kah, dengan kata dasar profil kah, sudah harus ada yang tidak boleh tahu lagi. Sudah harus tahu ya. Jadi menjelaskannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara misalnya suatu benda, kita harus tahu apa ini arti bendanya ya. Gitu. Singkatnya sih gampang memang ya. Ya, profil ya, data diri. Benar, Ibu nggak nyalahin. Tapi profiling itu sendiri apa sih bagi kita insan-insan penerbangan. Nah, ya, apalagi yang merasa, Bu, kami dari staff passenger baggage handling. Nah, gitu. Jadi sudah ada satu titik atau satu istilah yang adik-adik wajib tahu dan itu harus diimplementasikan dimanapun kalian bekerja yang mengaku sebagai insan passenger baggage handling staff. Ya, oke ya nak ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada lagi mungkin ada yang bertanya, kamu belajar apa sih ya? Kamu tahu apa sih tentang profiling? Sudah harus bisa menjabarkan, ya nak ya, gitu ya. Terus artinya ya dunia passenger handling ini sendiri, passenger knowledge, yang pasti adalah pemesanan pesawat, ya. Kenapa pesawat Bu? Kan bisa darat,
laut, udara. Tidak mesti hanya udara doang. Benar. Tapi karena kita bicaranya adalah konsepnya airline ya maskapai, maka Ibu banyak bermain dengan kata udara. Ya Nak ya, gitu ya. Jadi pemesanan tempat di pesawat. Di sana ada apa aja Bu Susi? Ada apa aja adik-adik? Ada dokumen perjalanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh dunia penerbangan. Bisa dicatat ya. Jadi kegiatannya sendiri banyak ya. Kalau dirangkum dengan antara lain adalah pemesanan tempat di pesawat, yaitu buka tutup kurung seat number atau seat occupied. Tahu ya tulisan occupied tahu ya? Oscar, Charlie Charlie, Uniform, Papa India, Echo Delta. Oscar, Charlie, Uniform, Occupied ya. Papa India, Echo Delta. Ya, tutup kurung, biar nggak lari ya, tutup kurung ya. Kemudian koma dokumen perjalanan. Dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam penerbangan. Oke, adik-adik ya, Ibu lupa ya. Kita dari awal Ibu udah cuap-cuap aja. Mungkin adik-adik hanya tahu nama ya. Kenalan ya, nanti Ibu akan kenalan dengan si ganteng dan si cantik-cantik nih ya, banyak cewek ya. Ya, nanti boleh kenalkan satu-satu namanya, mungkin asal sekolah ya, gitu ya Nak ya. Kemudian apa yang menjadi motivasi adik-adik untuk penerbangan. Ibu paham ya? Nama, ya, misal Ibu kasih contoh, Bu, saya Anita Hutagaul, misalnya ya. Bu, panggil saya dengan sebutan Anita atau Nita. Umur saya sekian. Kenapa yang menjadi satu di antara ya alasannya. Oke, sebelum kita ice breaking, Bu izinkan perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Susi, ya, Bu Yunida Susandari. Ya, Ibu adalah sebagai supervisor cargo handling, merangkap passenger baggage handling saat ini karena apa ya harus multitask ya gitu ya, multitasking ya, harus semua bisa gitu ya. Ya, tapi Ibu sekarang lebih banyak area lagi. Ya, awal karir Ibu itu di usia 17 tahun. Ya, siapa yang 17 tahun? Udah? Ada yang masih 17? Trifosa? Jadi artinya sangat belia ya. Tapi usia segitu adalah usia sangat menyenangi dunia pendidikan gitu ya. Ibu senang belajar, terutama belajar hal baru dan itu sangat Ibu nikmati. Kenapa Ibu memilih airline? Ini sama sekali di luar dari pemikiran Ibu dulu. Ibu masuk dunia airline yang sama sekali belum ada sekolah-sekolah seperti yang kalian lakonin sekarang. Gitu. Jadi bayangkan anak 17 tahun masih baru tamat sekolah, kemudian harus bekerja gitu ya untuk dunia airline, sungguh sepertinya suatu hal yang menakutkan seharusnya ya. Tapi Ibu jalanin sambil Ibu kuliah, ya Ibu menyelesaikan 2 pendidik sebagai sarjana sastra dan sebagai sarjana ekonomi. Yang keduanya alhamdulillah lulus, tapi baru S1 Dek, ya nggak sempat ngambil S2-nya. Kenapa ya? Karena waktunya nggak cukup ya. Untuk S2 itu lebih banyak, harus banyak waktu ya, di samping juga keuangan juga harus kuat. Kalau keuangan bukan menjadi suatu masalah, tapi artinya untuk waktu. Banyak waktu seperti dulu gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah ya, Ibu dulu ex Garuda Indonesia. Tahun 99 Ibu pindah ke Gapura. Ya, Ibu mungkin kalian tahu ya ada Pak Aswandi. Nah, itu teman-teman Ibu ya, Pak Aswandi, Pak Agus Susiandi ya. Jadi banyak ya itu teman-teman Ibu semua. Jadi artinya pindah Garuda ke Gapura dan dulu
sekarang ya. Ibu mendapatkan jabatan supervisor itu di tahun 2009. Ya, 2009 sebetulnya nggak besar ya, staf biasa, tapi karena diberi amanah ya dijalanin ya gitu ya. Alhamdulillah eh, kemudian apalagi ya yang mau diketahui ya, artinya dunia hal yang sangat Ibu nikmati gitu ya, sangat Ibu dengan Ibu sama sekali tidak pernah berpikir untuk menginjakkan kaki dengan maskapai. Ya, yang Ibu inginkan kuliah, mendapatkan hal baru, tapi tentunya bukan tidak dengan penerbangan. Tapi Dek, ada untungnya masuk dunia penerbangan, sayang. Kenapa Bu Susi untung? Banyak kawan, ya. Banyak kawan, ya. Kemudian Ibu juga bisa berhaji, 19 tahun Ibu sudah berhaji, Dek. Alhamdulillah udah jadi pramugari haji. 19 tahun, udah berhaji, sampai tahun berturut Ibu di pramugari haji, sempat ditawari reguler haji, Ibu tidak mau karena ternyata apapun yang terjadi enak di darat, Dek. Pak bumi katanya gitu ya. Kalau di udara uangnya sih kenceng ya, gaji besar Bu sih benar, tapi kepuasan batin Ibu adalah di darat. Di apa ya, di sebagai ground stewardess gitu ya. Oke, mungkin sekilas perkenalan Ibu untuk kalian. Ya, boleh kenalan dengan masing-masing dari kalian. Yang lain tolong dimatikan speakernya ya. Yang satu orang berbicara bergantian. Dimulai dari siapa? Siapa duluan? Ayo, siapa duluan? Dari ketua kelas, Miss. Boleh. Ketua kelasnya siapa nih? Sukunya nih. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ari Pradana. Biasa dipanggil Niko. Ya. Umur saya 20 tahun. Baik. Saya bergabung di Center ini. Saya termotivasi dengan teman saya sendiri. Kenapa teman saya bisa, kenapa saya tidak. Saya ingin gabung via karena lulus. Baik. Sebelumnya saya juga menjalani dunia taruna pelayaran di Banda Aceh. Cuma jadi saya mengundurkan diri. Jadi sekolah taruna juga nih ceritanya Niko, tapi sekarang sudah tidak ya? Iya. Oke, kira-kira yang didapatkan dari sekolah taruna ini ambil duluan tentunya ya untuk airline ya. Kira-kira yang Niko minati memang sudah benar di airline gitu. Melihatnya dari siapa di airline kok enak gitu? Lihatnya dari siapa? Karena teman juga ada dari alumni Aceh. Dia sekarang sudah bekerja di Batam di Hang Nadim sebagai absek. Oh ya, alhamdulillah ya. Ya jadi Niko absek atau ini nih? Absek atau PASI atau GSE? GSE. Oke, GSE. Bagus tuh, mantap tuh ya. Bermain-main tentunya dengan panas dan peralatan ya, obeng ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, sangat luar biasa ya. Semua ilmu adalah luar biasa. Oke, cukup Niko, motivasinya, terima kasih. Jadi Ibu nanti akan sering-sering mungkin kontak dengan kepala sukunya nih ya, Niko ya, untuk teman-teman, rekan-rekan ya, leadernya ya. Oke, next siapa yang akan berkenalan lagi? Kita berkenalan lagi, siapa? Oke, lanjut. Ya, Wida. Ya, silakan Wida cantik. Perkenalkan, nama
Sari. Saya dari SMA Negeri 5 Pematang Siantar. Mhm. Alamat Pematang Siantar. Motivasi saya, pertama, saya ingin sukses di usia muda. Kedua, saya ingin kerja di AC biar putih. Udah, Bu. Oke, udah gitu aja. Singkat padat ya. Ibu panggil Wida ya. Oke, terima kasih Wida. Next siapa? Saya, Bu. Lanjut, Nak. Lanjut. Ya, silakan. Hilang suaranya? Ya, Perkenalkan, nama saya Intan Tri. Ya, Intan. Saya Intan Tri, panggil Tantri. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Pematang Siantar. Motivasi saya masuk ke dunia penerbangan adalah dari ingin terjun ke dunia penerbangan. Umur saya 17 tahun, Bu. Baik. Itu, Bu. Iya, luar biasa ya. Masih semangat ya mencari ilmu ya, gitu. Harus semangat ya, Antri ya. Oke, next siapa? Saya, Bu. Ya. Lanjut sayang. Nama saya Sri Mulyani. Umur 17 tahun. Motivasi saya kuliah di NAN muda wanita yang berkarir. Ya, ada yang lebih spesifik lagi selain wanita karir tidak mesti masuk airline ya, gitu ya. Kira-kira apa yang kamu minatin yang menjadi dominasi kamu untuk bergabung di dunia penerbangan? Sri? Orang tua juga, Bu. Oke, orang tua ngeliatnya ke siapa nih? Ada saudara mungkin yang pernah ini, Sri? Iya, banyak, Bu. Anak kakak saya juga di situ. Oke, iya. Kamu kelihatan banget ya 17-nya ya, imut ya, cabi ya. Iya, oke. Iya, cantik ya. Oke, terima kasih Sri. Next, siapa? Rizky, Miss. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurjana. Miss boleh manggil Rizky, Iki. Dari SMA Negeri 1 Kisaran, dan motivasi Iki terjun di dunia penerbangan. Yang pertama, Iki ingin sukses di usia muda. Setelah itu ingin punya dan Iki pengen punya pengalaman gimana cara menghadapi orang yang berbeda-beda gitu, Miss. Oke ya, baik ya. Jadi artinya sangat senang untuk bergaul ya, gitu ya Iki ya. Ya, iya. Ya. Baik, terima kasih Iki. Ya, next. Saya, Bu. Silakan perkenalkan nama, nickname-nya. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya panggil Anita. Ya. Dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Selain. Saya penerbangan karena saya udah berkeinginan mulai dari kelas 2 SMA dan saya ingin berkarir di dunia penerbangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Nita. Usia berapa nak? 18, 17? 18. 18. Oke ya. Next. Saya, Bu. Iya, silakan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Restuti Kurniawati dari SMA. Motivasi saya untuk bersekolah di sekolah penerbangan ini, yang pertama itu untuk sukses di usia muda. Dan yang kedua itu untuk saya menjadikan sekolah penerbangan sebagai jembatan saya untuk meraih 19 tahun nih.
19 tahun, yes. Oke, thank you. Next, siapa lagi? Agung, Miss. Saya, Miss. Agung dulu ya, sayang ya. Agung dulu izin ya. Agung, Miss. lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Agung Sedayu, Miss. Bisa dipanggil Agung. Umur saya 20 tahun. Ya, berkisaran. Iya. Motivasi saya untuk di NAC ini yang pertama mencari pengalaman, Miss, di dunia penerbangan. Iya. Yang kedua ingin membanggakan. Pasti harus ya, Agung ya, harus ya, ya. Selain itu saya juga mengikuti perkuliahan di kisaran, Miss. Oh, ambil apa? Jurusan apa? Sama kayak Miss, sarjana ekonomi. Oh, manajemen atau akuntansi? Manajemen, Miss. Oh, gitu. Oke. Sekarang sudah selesai atau masih berlangsung? Masih berlangsung, Miss. Untuk sementara berhenti dulu lah, Miss. Karena sistem gini ya, masih COVID ya, belum aman ya. Tapi harus tetap semangat ya, Agung. Jangan sampai DO karena harus seiring sejalan ya, harus begitu ya. Artinya lebih baik kita mendapatkan juga ada pengakuan lah ya, gitu ya. Oke, silakan next. Terima kasih, Agung. Terima kasih, Miss. Iya, Miss. Miss. Silakan, Nak. Siapa namanya? Saya Miss. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri Hutami. Bisa dipanggil dengan Amelia. Saya Sumatera Barat. Kemudian saya pernah mengikuti pendidikan di sekolah penerbangan juga dengan jurusan pramugari. Kemudian motivasi saya ingin memperdalam lagi tentang ilmu penerbangan, kemudian mengaplikasikannya dengan cara bekerja di dunia penerbangan. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Usia berapa? Alia atau Amelia atau Ami nih, Bu panggilnya Amelia ya? Amelia, Miss. Ya, Amelia. Usianya 19 tahun, Miss. Oke. Jauh sekali kamu dari Sumatera Barat ke sini kos? Kebetulan saya juga orang Medan, Miss. Jadi gitu. Keluarga banyak di Medan, ya. Oke, iya. Jadi ngambilnya kelasnya mau ya, Afsek juga banyak kok ya. Ibu mau tanya nih, apa yang menjadi dunianya Afsek itu memang sekarang banyak perempuan ya, Nak ya. Tapi dari zaman dulu Afsek itu kan termasuk GSE itu kan identik dengan kelaki-lakian ya, dunia laki-laki. Kok suka sih dunia Afsek? Menurut saya dunia Afsek itu sama seperti pendidikan polisi, Miss. Saya dulu pengen masuk polisi gitu kan, karena menurut saya tuh tegas gitu, Miss. Harus berprinsip, tegas, kuat, harus siap mental gitu, Miss. Jadi saya harus melatih dengan jurusan itu gitu, Miss, supaya menjadi orang yang lebih tegas, lebih kuat, lebih siap mental. Oh, bagus, keren. Gitu ya. Bagus ya, kamu ya. Gamblang orangnya ya, menjelaskannya detail ya, keren ya. Oke, next. Terima kasih Mia. Nextnya. Saya, Miss. Silakan. Nama? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Dela Agustina. Umur saya 17 tahun, menjalani 18 tahun. Asal sekolah SMA Negeri 3 Sibolga. Iya. Sebenarnya saya sama kayak Miss. Saya pengen tapi pada akhirnya saya ngambil keputusan ke dunia penerbangan karena saya takut saya nggak bisa ngehandle waktunya. Dan saya juga awalnya ke dunia penerbangan cuma hanya sekedar kayak ngelatih diri, Miss. Ini ujiannya gimana. Baik, oke. Terus? Ternyata lama-lama jadi suka ya. Saya semakin percaya diri dunia penerbangan, Miss. Itu yang menurut saya tantangan ya, Nak ya, Bella ya.
Ya, ya, oke. Ya, ada lagi yang lain yang jadi motivasi? Bella, ada lagi yang lain yang jadi cukup? Ya, oke. Next. Terima kasih Bella. Silakan teman-teman yang lain siapa yang belum mendapat giliran? Perkenalkan, nama saya Mikael Owen Cibuya. Semoga motif baik. Ada namanya orang apa? Oke, terima kasih Mikael. Gue panggil Mikael aja ya. Oke, next siapa? Miss. Saya, Bu. Iya. Siapa? Saya 18 tahun. Ya, Saya Ibu panggil SMA siapa, Negeri sayang? 1 Maaf, TK. Ibu panggil Motivasi saya siapa? masuk ke dunia penerbangan profesi dan saya ingin di usia dah. Kasih, Bu. Baik, Ibu panggil siapa namanya? Panggilannya? Nickname-nya? Ini siapa? Siapa lagi yang belum? Saya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marfuja Sarisina. Boleh dipanggil Fuja. Usia saya 18 tahun. Asal sekolah SMA Negeri 3 Sebuah. Penerbangan adalah ingin membawa sukses di usia muda dan lebih mendalami dunia penerbangan. Sudah. Baik. Sudah, terima kasih Marfuja Sari Sinaga ya. Ada marganya ya, Sinaga ya. Iya, makasih sayang. Next, siapa yang belum perkenalkan? Banyak lagi nih ya. Ayo, siapa lagi? Saya, Miss. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hotmiana Priko Futasoid. Asal sekolah SMA Negeri 1 TK. SMA Negeri 1. Motivasi saya masuk ke dunia penerbangan, ingin mempelajari tentang dunia penerbangan dan sukses. Ya, baik, Hari Rizky Ramadan. Oke, terima kasih. Ya, next siapa? Saya, Miss. Ini siapa yang duluan? Sebentar. Ada yang ini sebentar ya, sayangnya ya. Bagaimana? Perkenalkan, saya Miss. Iya, Hari. Perkenalkan, nama saya Hari Rizky Ramadan. Saya tujuan saya masuk penerbangan ini memang dari kecil tujuannya mau jadi alat negara, namun udah berapa kali gagal juga. Jadi saya mau masuk dulu ke bagian APSEC, bagian dunia penerbangan. Dari situ kita dikit-dikit jadi alat gitu, Miss. Walaupun swasta gitu. Baik. APSEC ya. Usia berapa, Hari? 19, Miss. 19 ya. Semoga berhasil ya, Nak ya. Ya, terima kasih Hari. Perkenalkan, nama saya Nursifa Alfira Sumara. Bisa dipanggil Sipa, Miss. Ya, alamat baik, saya di Langkat. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Besitang. Motivasi saya karena ingin menambah pengalaman dan termotivasi dari kakak-kakak yang bersosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, Miss. Baik. Ya, oke. Jadi inginnya apa nih? Passenger handling ya, Siva ya? Atau seperti yang lain ada ya?
passenger handling ya, PBH ya maksudnya ya. Ya, oke. Next, siapa? Edi Putra. Edi dulu ya, sayang ya. Edi Putra Wijaya. Perkenalkan, nama saya Edi Putra Wijaya Menalu. Bisa dipanggil. Alamat saya Sorkam. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sorkam Barat. Motivasi saya di usia muda dan ingin bertemu dengan orang baru. Baik, ya. Jadi untuk sosialisasi ini ya gitu ya. Oke ya, silakan. Terima kasih Edi. Next. Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Stuti, bisa dipanggil Windy. Saya motivasi saya masuk penerbangan, satu, mencari pengalaman, yang kedua, ingin sukses di usia muda, dan ketiga, memang saya sudah minat masuk ke dalam penerbangan. Saya sudah tertarik dan minat. Ya, terima kasih Windy. Ya, next. Siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Ahmad Syuri Panjaitan. Umur saya 19 tahun. Alasan saya mengikuti di NAC, saya ingin menambah dan mempelajari ilmu-ilmu penerbangan dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Terima kasih, Miss. Baik, ya. Terima kasih Ahmad ya. Mantap ya Ahmad ya. Ya, ini masuknya AFSEC, Airline Staff? AFSEC, ya. Oke. Kenapa milih AFSEC, Ahmad? Dulu pernah juga ingin masuk TNI, Miss. Cuman corona ini belum bisa. Jadi ke penerbangan ini milih AFSEC dulu. Baik. Ada niatan nggak kalau buka lagi, stabil lagi, katakan nggak sampai 2 tahun ya infonya ya, ditawarin lagi kamu kembali ke TNI kah atau ke Polri? Ya, kalau ada rezeki insya Allah mau. Gitu. Jadi kamu tinggalkan nih dunia penerbangannya. Ya nanti mana nasibnya di mana, Miss. Baik, ya oke ya Ahmad ya, yang terbaik ya. Baik, terima kasih Ahmad. Next. Saya Miss. Silakan Nasti ya, Nasti. Ya, silakan Nasti cantik. Nanti ya yang lain ya, Nasti dulu ya. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasti Simarmata. Asal saya Tanjung Balong. Sekolah saya dari Risma Duma Sumbul. Umur saya sekarang 17 tahun. Motivasi saya bergabung di dunia penerbangan yang penerbangan sudah menjadi tujuan saya dari dulu. Terima kasih, Miss. Oke, kenapa dari dulu? Dulunya kapan itu, Nasti? Mulai dari SMP, Miss, udah minat ke dunia penerbangan, Miss. Apa yang kamu lihat yang bisa buat kamu sebegitu pramugarinya? Pramugari. Apa sih yang apa sih yang angankan, apa yang ngasih pikirkan tentang mereka itu kerja? Untuk bisa melayani banyak orang gitu, Miss. Okay. Soalnya ya, lanjut, Nak. Udah siap. Oke, terima kasih Nasti. Ya, next siapa? Saya Miss. Ya. Rizal, SMK 1 Simpang Kiri. Saya mengambil jurusan AFSEC dan motivasi saya adalah saya ingin kedua orang tua dan ingin berkarir di usia muda. Terima kasih, Miss. Baik, ya terima kasih Rizal. Usia berapa, Rizal?
Usia saya 17 tahun, Miss. Baik, oke, terima kasih. Next. Saya, Miss. Saya Miss. Yuda dulu ya. Yuda, Baiklah, oke. perkenalkan Yuda. nama saya Yuda Rahmat, biasa dipanggil Yuda. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Aceh Selatan. Dan motivasi saya ingin mengetahui semua ilmu tentang penerbangan dan menguasai segala ilmu penerbangan dan ingin berkarir di usia muda. Baik. Oke, terima kasih Yuda. Ya, semoga tercapai ya. Next, ya. Saya Miss. Tadi siapa duluan? Anastasia atau siapa? Silakan. Saya Miss. Ya, lanjut. Perkenalkan nama, panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khaira Hidayat. Umur saya 17 tahun. Bisa dipanggil dengan Khaira Miss. Ya, baik. Membanggakan kedua orang tua saya. Saya ingin tahu penerbangan itu seperti apa, Miss. Oke. Ingin tahu penerbangan itu seperti apa. Yang kamu pikirkan penerbangan itu seperti apa sekarang? Sudah ada pemikiran belum? Khaira? Seperti apa yang Khaira pikirkan tentang penerbangan? Penerbangan. Iya. Sudah punya bayangan belum? Penerbangan itu kira-kira seperti apa ya? Gitu. Sudah, Miss. Apa, sayang? Ya? Seperti apa? Untuk Khaira? Oke, terima kasih Khaira. Mungkin cukup ya. Next, siapa? Terima kasih Khaira. Iya, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Kamila, panggil Sela, umur saya 18 tahun, asal sekolah SMA Negeri 2 Tangsel. Motivasi saya yang pertama dan yang paling utama, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan saya ingin memotivasi diri saya bahwa kegagalan tahun kemarin akan menjadi pelajaran yang sangat berharga di tahun ini. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Sela. Perkenalan yang luar biasa ya, Sela Mulyani. Ya, next siapa? Wilan, Miss. Wilan. Miss, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wilan bin Cizalku. Saya berasal dari kota Sibolga, alma mater SMA Negeri Kota Sibolga. Motivasi saya untuk karir di dunia motivasi ketika beberapa pengendara di Bandara Ferdinand Van Tobing begitu rapi, berkarismatik, serta mereka memiliki attitude yang bagus. Jadi saya sedikit termotivasi ingin seperti mereka, Mas. Kedua orang tua dan sukses di usia. Iya, bisa kok Wilan. Sudah kelihatan ya cikal bakalnya Wilan. Juga berhasil ya nak ya. Ya, next. Terima kasih Wilan. Next. Saya Miss. Ya. Siapa ini si cantik nih? Namanya perkenalkan panggilannya nak. Pagi, perkenalkan nama saya Herlis Dianti Brutarigan, bisa dipanggil dengan Herlis. Baik, Herlis. Alamat sekolah saya berasal dari SMA RKD Limur Bandar Baru, asal saya Kecamatan Sibolangit. Umur saya 17 tahun, dan motivasi saya masuk Nadaria Aviation Center ini
kasih, Miss. Ya. Ayo, next. Siapa? Tidak mau. Miss. Negeri saya untuk masuk penerbangan kalau saya anaknya buat jadi dunia penerbangan, Miss. Gitu? Orang tua mana? Yang perempuan apa yang laki-laki? Yang perempuan. Oke, kenapa Mama? Kenapa masuk dunia penerbangan? Apa katanya? Biar ingin anaknya jadi pramugari. Oh iya, oke ya. Pastinya ya anak ya. 17 tahun, Miss. 17 tahun Saski. Semoga berhasil ya. Terima kasih Saski. Next. Ya, next. Ya, siapa lagi? Next, ayo. Saya Mi. Maulida, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Maulida, umur saya 17 tahun. Saya asal sekolah SMA Negeri 1 Kluk Utara di Aceh Selatan. Motivasi saya masuk di Nadari Aviation Center adalah ingin sukses di usia muda dan ingin membahagiakan kedua orang tua. Miss. Baik, terima kasih Maulida. Ya, next. Saya Miss. Ya, lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut Mah Bengi ya. Kak, lanjut, Nak. Perkenalkan, nama saya Cutma Bengi Aminesta. Saya dipanggil Bengi, Miss. Ya, umur saya 17 tahun. Saya berasal dari Aceh. Baik. Motivasi Kenapa saya, ya, saya senang masyarakat. Dan saya pernah gagal ketika saya pernah awalnya saya pernah ikut tes Polwan, Miss. Terus gagal. Lalu saya orang pasti penunjak kuatnya kita gitu ya kan. Terus saya termotivasi dengan kata-kata saat kamu tidak menemukan saat kamu tidak menemukan solusi dalam masalahmu, maka jalan keluarnya, maksudnya jangan, tapi kita harus lebih kayak berusaha lagi dan berdoa. Baik, tentunya ya Bengi ya, kan hidup terus berlangsung ya. Life must go on ya. Oke ya. Oke. Polwan kemarin? Iya, awalnya memang cita-cita dari kecil tuh planningnya ingin cepat bekerja gitu, Miss. Iya, jadi gitu prosesnya ya. lebih cepat gitu ya kan. Baik, oke. Baik, ya terima kasih Bengi ya. Ibu tadinya mau panggil Cut tapi Bengi saja ya. Oke ya, silakan yang lain. Next. Saya, Miss. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rohana Limbong, bisa dipanggil dengan Cynthia. Umur saya 19 tahun, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Sempak Nempuh. Motivasi saya yang pertama yaitu ingin membahagiakan kedua orang tua saya dan ingin lebih. Terima kasih. Silakan, next. Saya, Miss. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Chen Liba Detria, dipanggil Chen Liba. Umur saya 19 tahun, asal dari sekolah SMA terus. Asal saya dari motivasi saya yang pertama itu ingin sukses di usia muda dan dapat membahagiakan kedua orang tua.
Next, ya siapa? Saya, Miss. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggrini Siregar. Saya dari SMA Negeri 1 Serampa. Umur saya 17 tahun. Motivasi saya itu ingin membanggakan orang tua tentunya. Ingin sukses di usia muda. Ingin jalan-jalan ke luar negeri. Baik. Ya, Dewi. Tadi usia berapa, Nak, Dewi? 17 tahun, Miss. 17 tahun ya, Dewi ya. Oke, terima kasih, Dewi. Ya, terima kasih, Miss. Ya, silakan. Siapa yang berikutnya? Sudah? Saya, Miss. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Trifosa. Ya. Saya Trifosa. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Sibolangit. Saya berasal dari Sibolangit. Motivasi saya masuk Nadari Event Center. Saya ingin saya dan berkarir di usia muda. Terima kasih, Miss. Baik, usia berapa, Fosa? 18 tahun, Miss. 18 tahun. Terima kasih, Fosa. Ya, next. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Ya. Yang berikutnya. Ayo, yang lain mana? Ada yang belum? 32 orang, benar? Kita semua? Saski belum nih, Saski ya. Siapa lagi yang belum nih? Oh, Saski sudah tadi ya. Saski sudah. Ada lagi yang belum? 32 orang benar, Pak Moderator, Ketua? Kita 32 ya. Intan Tri? Sudah? Intan sudah ya? Oke. Ya, baik. Baik. Kita lanjut lagi ya. Jadi alhamdulillah terima kasih Bu mendapatkan teman-teman, adik-adik yang luar biasa, yang semangatnya boleh diacungi jempol ya, gitu ya. Jadi artinya kita semua di sini sharing session indahnya ini. Jadi jangan seperti tadi peraturan awal Ibu lakukan bahwa bila adik-adik mengalami pertanyaan, silakan di raise hand, kemudian dijelaskan atau dijabarkan pertanyaannya apa, sehingga adik-adik bisa dengan cepat mencerna. Mungkin apa yang menjadi pertanyaan adik-adik ada juga ingin dipertanyakan oleh rekan-rekan yang lain, cuma malu bertanya mungkin. Jadi silakan ini ya. Oke, dari penjabaran Ibu tadi, Ibu sudah tangkap ada beberapa yang sudah membaca mungkin diktatnya ya, Ibu katakan diktat karena diktat kecil ya, diktat yang sangat sederhana gitu ya. Jadi silahkan dibaca ulang. Kemudian dari beberapa adik-adik dari penjabaran Ibu tadi, ada tidak yang mau dipertanyakan? Ada tidak yang mau dipertanyakan? Boleh, Kak, boleh. Boleh. Kan tadi Miss bilang pengecekan pas pemalas data gitu, Miss. Betul, benar. Jadi Miss, itu gimana dengan kasus yang ada orang yang lolos dari pengecekan itu padahal datanya palsu? Sebenarnya kelalaian si petugas atau gimana, Miss? Nah, kalau kita bilang kelalaian petugas tentunya bisa dikatakan ada kebenaran ya, tapi persentasenya itu sebetulnya melalui studi kasus ya gitu ya, studi kronologisnya lah kita katakan, karena si petugas pastilah sudah dibekali oleh ilmu standar untuk pengecekan dokumen fake atau dokumen palsu. Karena sekarang boleh dikatakan semakin tinggi atau semakin canggihnya seseorang bisa didetek, akan semakin tinggi pula cara orang bagaimana dia bisa lolos, kan begitu ya. Apalagi kalau kita sudah bicara ada mafianya, ya bilang seperti itu. Jadi
ya kita harus proteksi diri. Basicnya kita harus tahu dulu kira-kira apa sih yang harus jadi perhatian si petugas check-in counter. Ya, bagaimana dia meraba, menerawang, walaupun itu bukan uang ya, dia dokumen, ya bagaimana kesatnya si dia tadi, ya bagaimana papernya, bagaimana halamannya, itu banyak. Ya, banyak poin atau banyak yang harus jangan menjadi tricky bagi kita, gitu. Jadi kita harus mengerti nih, kalau saya punya ini, kira-kira lambangnya udah benar nggak Indonesia? Lambangnya apa sih? Ya, Australia lambang apa sih? Ya, Irlandia lambangnya apa sih? Ya, Inggris, Britain gambarnya apa? Jadi kita harus mengerti. Karena semakin tinggi ilmu seseorang untuk mendetek, akan semakin tinggi pula cara seseorang untuk bagaimana dia bisa meloloskan orang ini. Bisa dibaca setelah ini diktatnya adalah ada yang namanya Nah, di dalam ekbum sikas ini adalah pemintas waka, nanti kita pelajarin, ada sesinya sendiri. Dia itu karena negara dari negara yang aman, damai, sentosa. Nauzubillah min dzalik ya, misalnya terjadilah Indonesia chaos atau gimana, kita semua saya mau pulang Australia, gimana sih caranya saya bisa mendapatkan kewarganegaraan Australia gitu loh. Nah, kelompok tertentu atau orang-orang tertentu untuk mendapatkan pengakuan hukum atas dirinya di suatu negara yang aman damai tadi, yang bisa menjamin kehidupan dia tadi. Nah, seperti itu deh. Nah, nanti ada poin tersendiri, nanti Ibu ajarkan, tapi karena kita tidak bertemu kalian apa yang harus menjadi perhatian adik-adik, itu yang harus adik-adik tenang ya, gitu. Misalnya apakah jahitan paspornya, ataukah lambang di dalam paspor, ataukah halaman, banyak ya. Nanti kita pelajari tersendiri. Cukup menjawab. Sementara kita belajar basicnya dulu supaya nanti kalian waktu masuk ke sesi itu kalian sudah paham ya, gitu ya. Ya, next, ada pertanyaan lagi yang lain? Terima kasih, Miss. Sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Siapa yang ingin bertanya lagi? Ayo, masa hanya satu aja yang bertanya? Nggak usah malu. Atau karena kita pakai Zoom nih, nanti Bu, saya malu dong dilihat Faris gitu. Enggak, ya, nggak apa-apa ya. Ayo. Bertanya bukan berarti kalian dikatakan tidak mengerti atau hanyalah sebuah kebodohan ya, jangan salah ya. Seseorang yang bertanya bisa saja dia sudah ingin, malah yang tidak bertanya Ibu ragu nih, dia ngerti, dia cuek atau bagaimana kan gitu ya Nak ya. Jadi cobalah kalian belajar membuka diri. Sebentar lagi kan kalian akan menghadapi OJT ya, lingkungan pekerjaan. Jadi bila kalian tidak firm, tidak malu bertanya, selamanya kalian tidak akan mendapatkan apa yang dikatakan ilmu yang baik, gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Miss Agung, Miss. Ya, silakan Agung, silakan. Agung mau bertanya, Miss, untuk untuk masuk di dunia kargo, Miss, basic apa yang harus kita persiapkan, Miss? Ya, yang pertama kalian harus masuk sekolah penerbangan dulu, Nak. Ya. Iya, Miss. Ya, yang pertama pasti kalian harus masuk sekolah penerbangan dulu. Udah pasti ya, Gung. Ya, itu kata kunci dasarnya ya. Yang kedua, kalian harus belajar yang namanya basic cargo. Iya, sudah, Miss. Ya, basic cargo. Terus harus DG dangerous goods, awareness ya. Nah, jadi simpel-simpelnya seperti itulah, Gung, lebih kurang. Ya, dan mempelajari nanti kalau sudah masuk ke kargo, live animal regulation. Ada di sana yang namanya perishable regulation. Ada di tarif. Kenapa ada tarif nih? Karena kargo juga ada berkaitan dengan yang namanya issued SMU, gitu ya. Ada SMU, kita harus pelajari, jangan sampai ketika agent consignee shipper membawa SMU, kita tidak tahu, tidak kita proses.
Nah, ya, jadi banyak sekali yang harus diini, tapi artinya basically sama-sama kita sepakati kita harus punya dulu ya ilmu yang namanya airline style. Ya, jadi tidak buta-buta sekali ya, Bro. Cukup. Iya, Miss. Baik, terima kasih Agung. Ya, silakan. Ada lagi sebelum kelas Ibu sudahi? Ada lagi yang mau bertanya? Adik-adik ada yang mau bertanya? Siap, saya Miss. Silakan. Satu pertanyaan lagi ya, silakan. Itu Miss, kalau mau masuk dunia penerbangan, mau kerja gitu Miss, itu memang harus masuknya lagi gitu ya Miss? Dites lagi, ini udah mau kerja aja adik-adik ya, tapi luar biasa ya. Coba Ibu bantu jawab lah ya. Jadi artinya dites lagi itu bukan dites lagi bagaimana ya, dites itu hanya sekedar untuk wawancara untuk memastikan apakah seseorang ini sudah layak perusahaan. Artinya balik lagi seperti tadi mantapkan dulu ilmunya. Ya, kalau adik-adik sekarang di Nadaria itu sudah bagus, jadi banyak para instruktur yang bagus lah ya, boleh dibilang ya, gitu ya. Ibu tidak mengatakan diri Ibu bagus, instruktur yang lain adalah lebih baik daripada Ibu. Artinya ilmunya banyak ya, ada bahasa Inggris, ada apa ya. Bahasa Inggris mantapkan deh bahasa Inggris karena semua sudah banyak Inggris. Nah ya gitu ya, Jerman nggak usah ya. Apalagi Inggrisnya English Aviation nih kan gitu ya, jadi sungguh luar biasa. Jadi bahasa Inggrisnya banyak lah kalau dilatih, ada drillnya banyak aktif gitu ya. Jadi itu tidak jauh-jauh dari bandara supaya adik-adik terbiasa praktis ya, itu dia. Artinya conducted and English lah banyak kita nih di sini di bandara ini gitu. Jadi jangan tidak menyukai, jangan pernah kita antipati kepada instruktur atau kepada materi yang dibawakannya. Karena apapun jenis materinya itu adalah kisi-kisi ya, kalau kita bilang apa tuh, contekan ya. Jadi ini beruntung loh, kita kenalan kan 17 tahun, dikala orang tua mungkin uang, walaupun mungkin banyak ataupun tidak banyak itu ukurannya standar gantung orang cara menilainya ya. Dia anak akan mau ke airline. Tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mungkin karena nggak ada uang. Enggak. Karena teman sekolah tidak ada zaman dulu. Nah, adik-adik kan sudah ada nih. Ya, orang tua ada kemampuan juga. Ya, mengupayakan bagaimana lah caranya supaya anaknya menjadi sesuatu gitu ya, atau si adiknya juga ingin. Nah, itu harus dimanfaati dengan baik. Jangan sekali-sekali diabaikan. Jangan sekali-sekali banyak tidak masuk kelas. Nah, rugi loh dek, nggak masuk ya. Jadi, sempatkan masuk. Bu, saya contoh, saya nggak suka Bu materi misalnya weight and balance misalnya, atau materi apa, atau materi kargo saya suka. Cintai gurunya, pelajari. Tidak ada materi yang tidak baik, karena itu pasti akan berguna buat adik-adik di kemudian hari. Alangkah indahnya bila kita mempunyai banyak ilmu, sehingga semakin banyak ilmu kita akan bisa bersedia ditempatkan dimanapun. Dan ketika memilih masuk, katakan sekarang adik-adik memilih hatinya, cintanya kepada Nadaria, jangan pernah disesali, nikmati. Karena sudah semplung kan, gitu kan Dek, apapun itu adalah begitu. Ya, itu saja hanya Ibu sih. Ya, mungkin ada bertanya lain untuk materi sebelum kelas Ibu sudahi? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, Ibu sudah bertemu dengan 32 orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Faris sudah dimediasi saya Ibu Susi untuk bergabung kepada Nadaria kembali. Adik-adik, selamat pagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan tetap jaga walaupun kita
pakai Zoom-Zooman ya, tapi tetap harus adik-adik di keseharian jaga kesehatan supaya tetap aman di dalam beraktivitas ya. Terima kasih Pak Farid, salam buat Ibu Rahma. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Ibu Sudain, mari kita berdoa dulu ya. Menurut ajaran agama dan percayaan masing-masing, supaya aktivitas kita sepanjang hari ini diberi kelapangan ya, keberkahan. Karena ini adalah Jumat Barokah ya, gitu ya. Ya, mari kita berdoa buat ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan partisipasinya pada hari ini. Untuk materi passenger handling dari jam 8.30 sampai jam 9.30, walaupun lebih setengah jam karena tadi agak telat ibunya masuk. Sudah selesai. Jadi materi passenger handling itu akan kita lanjut lagi untuk besok. Insya Allah di pukul 8 pagi. Jika tidak ada keterlambatan, apapun info selanjutnya nanti akan saya infokan kembali. Jika ada kemunduran waktu dan ada tambah-tambahan lainnya. Jadi terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.